Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Rina Silvia, mahasiswi Prodi Bisnis Digital di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah basis data yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Manajemen Puri Sunset Homestay Bali. Jadi pada laporan ini saya memilih studi kasus Puri Sunset Homestay Bali, yaitu sebuah usaha yang menyediakan layanan penginapan sekaligus paket wisata. Alasan saya memilih studi kasus ini karena dalam operasionalnya itu terdapat banyak data yang harus dikelola gitu. Mulai dari data pelanggan, kamar homestay, reservasi, paket wisata, pembayaran hingga data karyawan. Jika semuanya masih dikelola secara manual, tentu akan beresiko terjadi kesalahan pencatatan gitu. Data yang berulang, bahkan kemungkinan terjadinya double booking gitu. Jadi oleh karena itu saya merancang sebuah sistem basis data agar seluruh data dapat dikelola dengan lebih rapi, saling terhubung dan lebih mudah digunakan ketika membuat laporan ataupun mengambil keputusan. Langsung saja pada tahap analisis kebutuhan, saya mengidentifikasi data apa saja yang diperlukan oleh sistem gitu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh 7 entitas utama, yaitu pelanggan, homestay, reservasi, paket wisata, detail reservasi paket, pembayaran, dan karyawan. Jadi setiap entitas mempunyai fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan identitas pelanggan, sedangkan tabel reservasi digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan homestay. Karena satu reservasi dapat memilih lebih dari satu paket wisata, maka saya menambahkan tabel detail reservasi paket sebagai tabel penghubung. Lanjut untuk dokumentasi normalisasi. Jadi setelah menentukan entitas, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi. Tujuannya adalah agar data tidak berulang dan struktur database menjadi lebih efisien. Jadi pada UNF atau unnormalized form, seluruh data masih berada dalam satu tabel sehingga banyak data yang berulang gitu. Kemudian pada first normal form, setiap kolom hanya berisi satu nilai atau disebut atomic value gitu. Selanjutnya pada second normal form, data dipisahkan menjadi beberapa tabel sesuai fungsinya sehingga tidak ada ketergantungan sebagian. Terakhir pada third normal form, jadi setiap atribut hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel sehingga redundansi data dapat diminimalkan gitu. Jadi dengan normalisasi third normal form ini, proses penyimpanan maupun pembaruan data menjadi lebih mudah dan konsisten gitu. Lanjut untuk Entity Relationship Diagram atau IR diagram. Jadi IR diagram ini menggambarkan hubungan antar seluruh tabel yang ada pada sistem ya. Jadi sebagai contoh, satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi sehingga relasinya one to many gitu. Begitu juga satu homestay dapat memiliki banyak data reservasi. Sedangkan hubungan antara reservasi dan paket wisata menggunakan tabel detail reservasi paket, karena satu reservasi dapat memiliki beberapa paket wisata dan satu paket wisata juga dapat dipilih oleh banyak reservasi gitu. Relasi-relasi tersebut dihubungkan menggunakan primary key dan for key sehingga seluruh data saling terintegrasi gitu. Lanjut untuk integrity constraint. Jadi selain membuat relasi, saya juga menerapkan beberapa integrity constraint. Yang pertama adalah primary key sebagai identitas unik setiap data. Kemudian for key untuk menghubungkan antar tabel gitu. Lalu not null digunakan agar data penting tidak boleh kosong gitu. Sedangkan check constraint digunakan untuk membatasi nilai tertentu. Sebagai contoh, harga homestay tidak boleh kurang dari 0, jumlah tamu harus lebih dari 0 gitu. Dan status pembayaran hanya boleh berisi lunas dan belum lunas gitu.
Jadi selain itu jadi sistem juga merancang untuk mencegah double booking ya. Artinya, jika ada pelanggan yang ingin memesan kamar pada tanggal yang sama dengan reservasi sebelumnya, maka sistem akan menolak pemesanan tersebut gitu. Untuk implementasi database, jadi setelah proses desain selesai, jadi tahap berikutnya adalah implementasi menggunakan MySQL melalui PHP MyAdmin ya. Pertama saya membuat database menggunakan perintah create database gitu. Di sini saya lampirkan screenshot-nya, kemudian membuat seluruh tabel menggunakan create tabel sesuai hasil IR diagram yang telah dirancang gitu. Setelah tabel selesai dibuat, saya menghubungkan setiap tabel menggunakan for k agar hubungan antar data dapat berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya saya mengisi data contoh menggunakan perintah insert to. Jadi data ini digunakan untuk menguji apakah seluruh tabel dan relasi sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu. Di sini saya lampirkan screenshot-nya setelah sebelumnya saya implementasikan pada MySQL. Lanjut untuk analisis query SQL. Jadi pada bagian ini saya membuat beberapa query SQL untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengelola homestay ya. Jadi query yang pertama itu saya menggunakan join. Jadi tujuannya itu menggabungkan beberapa tabel menjadi satu informasi. Karena data pelanggan, reservasi, dan homestay berada pada tabel yang berbeda, maka saya menggunakan join agar dapat menampilkan nama pelanggan beserta kamar yang dipesan dalam satu hasil query gitu. Jadi fungsi join adalah menghubungkan data dari beberapa tabel yang memiliki hubungan melalui for k. Di sini saya lampirkan screenshot query. Lalu query yang kedua itu group by. Saya menggunakan group by ya. Jadi fungsinya untuk mengelompokkan data. Pada query ini saya menghitung jumlah reservasi pada setiap homestay. Jadi hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui homestay mana yang paling sering dipesan oleh pelanggan gitu. Jadi informasi ini tentunya berguna ya sebagai bahan evaluasi maupun strategi pemasaran gitu. Lalu untuk query ketiga itu saya menggunakan having ya. Having digunakan untuk memberikan syarat setelah data dikelompokkan menggunakan group by gitu. Jadi pada contoh ini saya hanya menampilkan homestay yang memiliki jumlah reservasi lebih dari 1 gitu. Jadi tidak semua homestay ditampilkan, melainkan hanya untuk memenuhi kondisi tersebut gitu. Lalu untuk query 4 menggunakan subquery. Jadi subquery ini yang berada di query yang berada di dalam query lain gitu. Jadi pada laporan ini saya menggunakan untuk mencari pelanggan yang memiliki pembayaran terbesar gitu. Jadi pertama sistem mencari nilai pembayaran paling tinggi, kemudian hasil tersebut digunakan untuk mencari nama pelanggan yang sesuai gitu. Jadi dengan demikian pengelola dapat mengetahui pelanggan dengan transaksi terbesar gitu. Yang terakhir ada query 5. Jadi query 5 menggunakan group by dan order by ya. Jadi group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan status pembayaran gitu. Kemudian order by digunakan untuk mengurutkan hasil dari nilai pembayaran terbesar hingga terkecil gitu. Dengan cara ini pengelola dapat melihat kondisi pembayaran secara lebih jelas dan mudah dipahami. Di sini sudah saya lampirkan screenshot masing-masing query. Jadi berdasarkan hasil yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data Puri Sunset Homestay Bali ini berhasil dirancang menggunakan 7 entitas utama yang saling terhubung melalui primary key dan for key. Normalisasi hingga third normal form berhasil mengurangi redundansi data serta menjaga konsistensi data ya. Jadi seluruh tabel berhasil diimplementasikan menggunakan SQL dan berbagai query seperti join, group by, having, dan subquery mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan gitu. Jadi dengan adanya sistem ini pengelola homestay bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien juga dan lebih akurat.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.